mempunyai andil besar seperti kayaknya yang pernah saya tahu ya itu ada YG, Iya, iya. SM, terus JYP ya. KYT, something like that lah, yang mereka diberi kekuasaan untuk benar-benar nih untuk meng-create atau membuat idola baru nih tiap tahunnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Budiman. Saya selaku dosen dari Prodi Hubungan Internasional FISIP Unpas. Oke, pada dasarnya diplomasi adalah tools atau bagaimana cara negara dalam penyampaian atau pemenuhan kebutuhan nasionalnya. Nah, diplomasi ini berguna untuk menginfluence atau memberikan info kepada negara sama negara di tataran internasional sehingga nilai yang kita punya itu sampai ke mereka atau kepentingan yang kita punya itu sampai ke mereka sehingga kita dapat keuntungan dari diplomasi itu seperti itu. Nah, kalau kebagian sebenarnya diplomasi itu menurut bukunya Joseph Nye ada 9 track diplomasi gitu loh. Yang pertama itu bilateral, one track bilateral, atau ada yang namanya multi track. Nah, itu bisa mencapai ada 9 atau 8 saya lupa, itu ada 9 track. Nah, salah satunya tadi ketika kita menyampaikan diplomasi ini mau track yang mana yang kita pakai gitu loh. Ada diplomasi publik, ada diplomasi budaya, diplomasi olahraga, terus juga diplomasi keamanan dan lain-lain. Nah, sehingga tadi itu mencakup bagaimana peran negara untuk mencapai informasi yang saya bilang di awal. Nah, itu yang sangat-sangat diperlukan gitu dalam kita berbicara tentang diplomasi. Nah, balik lagi, kalau kita berbicara tentang diplomasi, kita tidak lepas dari namanya negara atau kepentingan negara. Tuh, tidak lepas dari situ ya, itu dicatat. Karena apapun yang kita diplomasikan itu berdasarkan negara. Karena kita negara sebagai aktor dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan baik itu kebijakan dalam negeri ataupun kebijakan luar negeri seperti itu. Ya baik, kalau kita bicara pop culture atau bisa dibilang Korean Wave ya, bisa dibilang kalau lebih spesifik Korean Wave, bagaimana negara Korea menjadi negara yang mempunyai influence-nya sangat besar di seluruh dunia dengan grup bandnya, musiknya dan lain-lain, itu filmnya juga, drakornya itu secara luar biasa bisa nembus di pasar internasional dan dapat diterima oleh semua negara atau semua masyarakat internasional. Nah, di sini saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai diplomasi budayanya, memperkenalkan budayanya itu berhasil dengan konsep-konsep yang dimana mereka membebaskan nih perusahaan-perusahaan yang notabene mempunyai andil besar seperti kayaknya yang pernah saya tahu ya itu ada YG, Iya, iya. SM, terus JYP ya. KYT, something like that lah, yang mereka diberi kekuasaan untuk benar-benar nih untuk meng-create atau membuat idola baru nih tiap tahunnya gitu kan. Nah, inilah yang dapat diterima oleh masyarakat gitu loh. Ditambah lagi mereka mengedepankan tadi sekarang itu cantik itu ada standarisasinya Ya, gitu loh ya kan, cantik terus seperti ini. Nah, orang diplomasi yang dilakukan saya rasa negara Korea itu mencoba melindungi tadi melindungi yang dinamanya kepentingan Koreanya seperti itu. Nah, tentu saja di Korea sendiri kepentingan nasionalnya tuh sangat besar gitu kan, apalagi sekarang untuk mereka bergen di dunia internasional itu sangat luas gitu kan, baik di forum-forum internasional yang dia ikuti. Nah, terakhir saya melihat bahwa adanya atau munculnya Korea sebagai kiblat entertain sekarang itu membuat saya berpikir bahwa udah saatnya Asia itu bisa juga gitu loh. Dan
yang harus dikemas itu dalam era globalisasi itu ya kayak atau kayak Korea ini kayak gitu loh. Mereka berani gitu kan dengan menunjukkan culture mereka sendiri kayak gitu. Oh, kalau bilang sejauh mana tolak ukurnya, sejauh mana eh, ya saya kira efektif karena pendekatan budaya dalam dalam negara mengemasnya dalam kebijakan luar negerinya ini salah satu yang unik gitu loh. Karena budaya ini diciptakan atau adalah hasil cipta karsa manusia ya kan. Nah, tentu di negara Korea sendiri punya budaya yang harus disampaikan sehingga orang lain ini tahu gitu loh. Dikemasnya tadi saya bilang dengan berwujud entertain, film, musik dan lain-lain. Nah, budaya sekarang pendekatannya bukan lagi pendekatan yang namanya secara hard power atau yang dulu kita kan kalau misalkan kita harus belajar tentang militer dan lain-lain, yang tidak gitu, dengan soft diperkenalkan budaya, terus juga orang-orang juga atau masyarakat luas juga suka akan budaya karena ingin tahu dan lain-lain. Nah, pendekatan ini yang saya secara efektif untuk masyarakat gitu loh. Cuma balik lagi tadi ketika kita sebagai kita Indonesia lah gitu kan, sebagai bangsa yang besar punya budaya juga, jangan sampai catatannya ketika kita belajar budaya orang lain kita lupa belajar budaya kita sendiri. Nah, itulah mispersepsi di sini. Kalau saya melihat pemerintah Korea ini hanya sebagai fasilitator. Fasilitator, mereka membuka peluang atau melakukan diplomasi budayanya ke negara-negara yang punya hubungan kerjasama dengan Korea. Nah, selebihnya mereka menyerahkan ke perusahaan-perusahaan yang lebih concern di bidang entertain itu, gitu loh. Sehingga bak dayung bersambut, kebijakan yang dilakukan oleh negara Korea ini diikuti oleh tadi perusahaan-perusahaan entertain yang ada di Korea, sehingga selaras dan saling bekerja sama dalam pengembangan musik atau pop culture yang tadi disebutkan negara Korea di tataran internasional seperti itu. Oke, kalau kenapa bisa diterimanya itu mungkin pengemasan dari atau diplomasi entertain ya saya bilang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Korea atau negara Korea sendiri itu menunjukkan bahwa standarisasi atau tempat-tempat yang indah atau bahasa atau budaya di Korea itu sangat-sangat menarik kayak gitu. Dan juga ditambah lagi dengan kalau kita tahu Korea itu dengan semuanya wanita cantik itu seperti apa kayak gitu kan, cowok ganteng itu yang seperti apa, maka di-create lah manusia-manusia yang super cantik, super ganteng gitu kan, yang catching gitu loh, sehingga tadi masyarakat-masyarakat di belahan dunia itu tertarik akan itu gitu loh. Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri dalam pengembangan pop culture, mungkin dari segi musik kita hampir sama dengan negara-negara Melayu ya, baik itu di Malaysia, baik itu di Singapura masuk gitu. Nah, Indonesia sendiri harus punya formula tersendiri gitu loh, dengan memanfaatkan budaya-budaya asli Indonesia, terus juga tempat-tempat wisata yang asli Indonesia bisa di apa ya, dijual lah dalam tanda kutip atau dipromosikan di luar negeri kayak gitu. Nah, Indonesia hari ini sudah mulai concern ke sana dengan kemarin kita tahu ada sirkuit Mandalika, ya kan, kita mencoba untuk meng-create Bali, New Bali kayak gitu kan. Terus juga kita ada yang visit Bromo atau visit Malang. Nah, kita sudah mulai gitu loh mengembangkan tadi di proses-proses pariwisata ataupun kebudayaan. Cuman tadi karena kita nggak se-hype Korea gitu kan, kita baru tataran ya Asia Tenggara lah untuk penyebaran pop culture, tapi kita tahu seluruh dunia tahu Bali
Iya nggak? Iya, Semua iya. dunia tahu Bali. Itu saja dulu untuk tag awal. Nah, pemerintah tentu ingin menggali potensi ini, gitu. Tadi saya bilang pemerintah membuat New Bali, yaitu Mandalika. Terus tadi ada kalau event-event internasional itu kita pernah menyelenggarakan Asian Games dengan sukses dan dapat apresiasi di dunia internasional. Nah itu sudah mulai sebenarnya, gitu. Cuman karena Indonesia ini sangat luas, sangat beragam, sangat sangat unity, gitu ya. Kita bingung nih mana yang harus dikedepankan. Tergantung pasar yang mau menerima yang mana kayak gitu. Gitu. Oke, yang pengen saya sampaikan sebenarnya ini adalah semangat kita ya dalam mengarungi dunia globalisasi ini. Tapi ingat, kita juga jangan lupa bahwa jati diri kita adalah bangsa besar, kita adalah bangsa Indonesia yang notabene dari Sabang sampai Merauke kita punya kebudayaan. Mangga kita belajar budaya orang lain, negara orang lain, silahkan, tapi jangan lupa budaya kita sendiri, sehingga nanti ke depannya kita bisa menunjukkan nih bahwa dengan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya kayak gitu. Kita bangga akan Indonesia gitu loh. Jangan sampai kita malu atau merasa rendah dengan ras kita sendiri dan nantinya kita malah lebih mengekor ke budaya-budaya lain. Itu yang salah. Nah, sekali lagi yang saya ingatkan bahwa kita negara besar dan negara kaya, dan kalian harus pede akan itu. Tunjukkan bahwa kalian adalah bangsa Indonesia yang kaya dan besar tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja.